Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Tia Octavia dari kelas T5B yang akan menyampaikan mengenai faktor keuntungan dan dampaknya dalam penggunaan teknologi di dalam pembelajaran PAI. Yang pertama, keuntungan. Apa sih yang dimaksud dengan keuntungan? Keuntungan itu adalah ada hasil ataupun ada manfaat yang kita dapat setelah kita menggunakan atau memakai hal tersebut. Pertama, teknologi dapat membantu peserta didik maupun pendidik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, jadi tentu teknologi dapat membantu baik untuk pendidik ataupun peserta didik dalam proses pembelajaran. Contoh kecilnya misalnya pendidik akan mengajarkan materi mengenai wudu, tata cara wudu. Ketika kita mengajarkan kepada anak-anak mungkin kelas 1 ataupun kelas 2, daya ingatnya itu atau daya serapnya itu masih rendah. Sehingga ketika kita menyampaikan materi lewat metode ceramah, anak akan susah untuk membayangkan apa yang guru sampaikan. Kemudian hanya memakai metode demonstrasi, anak akan bingung apa yang sedang guru jelaskan atau peragakan. Ketika anak ataupun peserta didik konsentrasinya itu buyar, maka untuk memperhatikannya itu sangat minim. Makanya dengan adanya teknologi kita dapat memanfaatkannya dalam proses pembelajaran. Misalnya guru menayangkan video ataupun animasi-animasi yang memperagakan tentang wudu dari mulai awal sampai akhirnya, sehingga anak itu akan menarik untuk memperhatikannya. Konsentrasinya itu tidak akan buyar. Nah, seperti itu manfaat bagi pendidik ataupun peserta didik. Kemudian yang kedua, teknologi juga memberikan kemudahan dalam mengakses berbagai macam literasi. Tentunya ketika kita mengakses tutor, misalnya tata cara memasak atau langkah-langkah memasak ayam rendang atau sebagainya, itu memudahkan kita dalam mengakses literasi dalam teknologi. Kemudian kita mengakses mengenai langkah-langkah metode penggunaan metode Hotshot atau apapun itu dalam dunia pembelajaran. Jadi teknologi itu sangat bermanfaat, tidak hanya dalam pembelajaran tetapi di bidang lainnya juga. Kemudian yang ketiga, teknologi diharapkan mampu menolong para pendidik dalam menciptakan media pembelajaran yang lebih menarik. Ketika kita bingung ingin menyampaikan materi pembelajaran tapi tidak anak-anak itu tidak mau jenuh atau anak-anak itu ingin tertarik dengan pembelajaran yang akan kita sampaikan, sehingga kita mengakses di teknologi misalnya macam-macam metode pembelajaran yang menarik. Ada pembelajaran menggunakan poster ataupun kata silang ataupun karton dan sebagainya. Maka teknologi itu tentu sangat membantu baik untuk di dunia pembelajaran ataupun yang lain. Kemudian yang keempat, penggunaan teknologi bagi peserta didik dapat memberikan keleluasaan bagi pendidik maupun peserta didik untuk belajar dimanapun dan kapanpun. Tentu, misalnya kita terhalang oleh hal-hal lain ataupun cuaca, bahkan hal yang lain, kita masih bisa melaksanakan proses pembelajaran tersebut dengan menggunakan atau memanfaatkan teknologi tersebut. Jadi kita bisa belajar walaupun jaraknya itu jauh. Jadi ada proses pembelajarannya meskipun kita di mana, kemudian guru di mana, akan ada terciptanya proses pembelajaran lewat teknologi tersebut. Yang kedua, ada dampak dari penggunaan teknologi. Yang pertama, ada kekhawatiran bahwa siswa atau mahasiswa mungkin tidak memanfaatkan internet secara efektif dalam konteks teknologi informasi. Jadi ada kekhawatiran bahwa tidak semuanya siswa atau peserta didik bisa menggunakan teknologi itu secara baik. Makanya dengan adanya teknologi itu tergantung lagi pada orangnya sejauh mana ia bisa mengakses atau mengelola
tersebut atau teknologi tersebut. Yang kedua, siswa mungkin mengalami overload informasi. Mereka terus-menerus mengakses berbagai informasi termasuk konten berpotensi merugikan. Jadi yang dimaksud dengan overload informasi itu terlalu berlebihan. Misalnya terlalu banyak yang dibaca atau terlalu banyak yang ditonton sehingga anak itu merasa berlebihan dengan informasi tersebut. Yang ketiga, banyak siswa atau mahasiswa menjadi pecandu internet yang dapat menyebabkan perilaku apatis terhadap hal-hal baru. Apatis itu jadi kita bodoh amat ataupun kita cuek terhadap hal lain karena adanya kita candu terhadap teknologi, misalnya pecandu game ataupun hal-hal lain, karena sehingga membuat kita itu lupa akan atau cuek akan hal-hal lain, nggak ada masalah atau apapun itu, karena kita saking candunya terhadap teknologi tersebut. Yang terakhir, dengan teknologi ada tindakan kriminal seperti cybercrime, namun hal ini juga bisa terjadi di dunia pendidikan dan menjadi masalah serius. Jadi maksudnya itu kejahatan yang ada di internet, misalnya nge-hack atau apapun itu, nge-hack akun orang lain demi pribadinya gitu. Jadi sejauh mana kita bisa memanfaatkan teknologi tersebut baik dalam pembelajaran atau apapun itu, maka akan ada manfaatnya pada kita sendiri. Akhir kata dari saya, teknologi adalah pelayan terbaik baik untuk dunia pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan ataupun hal lain. Maka dengan itu, hapus batas dunia, menjelajah dengan teknologi yang serba guna.